Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada konten kali ini saya sedang bersama dengan salah satu musisi reggae dari Flores, Kakak Conrad Good Vibration. Ya, Yes. mantap. Selamat datang Big up di- guys. Respect guys. Ya, pada konten kali ini kita mau membahas tentang jangan cut ini jangan cut. Adegan luar biasa ini. Luar biasa itu natural ya, natural mistik ya. Natural. Lanjut. Pada konten kali ini kita membahas tentang dunia musik reggae di Indonesia ya guys ya. Kalau mungkin perjalanan musiknya kakak Conrad tadi sudah dibahas di channel YouTube-nya kakak Ilo. Mungkin teman-teman bisa lihat perjalanan hidupnya kakak Conrad di channel YouTube-nya kakak Ilo. Tadi mereka ada bikin konten juga. Kalau mau menikmati karya-karyanya kakak Conrad juga bisa langsung ke channel YouTube-nya kakak Conrad. Nanti saya sertakan 2 link di deskripsi atau di kolom komentar. Iya man. Mantap. Nyaman. Itu yang paling penting. Jadi saya langsung ke bagian yang paling membuat saya penasaran dengan dunia reggae ini. Kenapa penasaran? Penasaran sekali karena begini, kebetulan saya sangat suka dengan musik reggae. Oh, thank Sangat you. menyukai. Terima kasih. Ya. Bahkan saya pernah gimbal waktu di Bali dulu. Oh di Bali Ya, makanya saya kenal mereka, Kakak Yanto Marapu. Oh iya. Ya. Waktu saya masih Beach Boy, saya sempat gimbal. Waktu itu ada beberapa bule tamu tidak kenal nama saya. Mereka panggil saya Bob karena dread ya, karena dread. Karena dreadlock. Gitu. Jadi nama itu ya sudah sering digunakan untuk teman-teman di sekitar saya. Mereka panggil saya dengan nama Bob. Ketika saya gunting rambut pelontos botak, mereka panggil saya Bobby. Botak biar. Awas ada om botak depan. Ini karena gue keren itu. Sorry. Oh, kameramen kita juga lagi. Maaf, botak juga. Ini kenakan. Wah, Luar ya. biasa, luar biasa. Jangan. Natural. Jadi yang saya tahu tentang musik reggae ini di Indonesia terlebih khusus ya, Kakak Kon. Jadi ketika orang mencintai reggae, orang bergelut di dunia musik reggae, orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa reggae itu identik dengan ganja. Bagaimana tanggapannya kalau itu sebagai salah satu musisi reggae di Indonesia? Itu yang nanggapin orang Indonesia atau orang mana tuh? Saya melihatnya orang Indonesia Orang sih banyak Indonesia. ya. Oh, orang Indonesia. Karena cuma orang Indonesia saja punya pemikiran seperti itu. Kalau berangkat dari reggae sendiri, reggae itu kan asalnya dari Jamaika, dia kultur dari Jamaika, di mana reggae sendiri dipakai untuk pergerakan, movement di sana, bagaimana mereka bersuara soal persamaan hak, soal perdamaian, humanis, kemanusiaan, dan bagaimana ganja juga ada di situ. Karena mereka di pergerakan itu mereka bilang bahwa ganja itu adalah pengobatan, medication, buat pengobatan yang lebih natural, yang lebih herbal, makanya herbalism. Jadi di Indonesia sendiri karena orang melihat itu di Jamaika, orang melihat itu sehingga ada stigma yang orang Indonesia berikan kepada pelaku reggae atau pencinta reggae atau mereka yang dreadlock, apalagi itu. Terus di reggae sendiri itu reggae sendiri dipakai juga untuk penyebaran aliran kepercayaan. Oh ya. Misalnya Rastafarian ya. Ya, Rastafarian. Rastafarian itu ada saat tertentu ketika mereka bermeditasi atau apa itu untuk ordo Nayabinggi. Nayabinggi itu mereka salah satu ordo di Rastafarian, mereka selalu bernyanyi dengan irama perkusi. Itu di Jamaika. Di Jamaika. Dan untuk sampai pada level mereka bisa berbicara apa saja tentang leluhur, tentang apa, tentang kehidupan, tentang ini, itu harus dengan kalau kita biasanya pakai kemenyan. Oh ya. Atau pakai dupa. Ya. Nah, mereka pakai itu. Pakai ganja. Dan mereka legal dan mereka banyak melakukan penyembuhan penyakit dengan ganja. Dan studi-studi tentang ganja itu sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi itulah di Indonesia kan kita berbeda ya. Iya. Kultur kita berbeda, terus hukum kita juga berbeda, cara pandang pemerintah terhadap hukum itu berbeda, cara pemerintah memperlihatkan ganja itu juga berbeda. Bagaimana
orang di Indonesia selalu melihat bahwa ganja itu adalah jenis narkoba gitu. Iya. Padahal dia tanaman, tumbuhan. Apa bedanya dia sama daun-daun yang lain? Dia kan ciptaan Tuhan juga. Salahkan Tuhan dong berarti ya. Kalau yang menurut artikel yang saya baca itu ada Bob Marley itu dia tidak merokok, tidak minum alkohol, tetapi dia menghisap ganja. Malahan dalam komunitas bandnya dia dulu dia melarang orang-orang itu untuk minum alkohol. Ya itu karena mereka itu Berangkat dari keyakinan mereka itu. kalau Rastafarian itu mereka memang vegetarian, Iya. terus mereka tidak membesarkan produk kapitalisme. Oh, ya. Karena produk rokok itu kan produk-produk kapitalis. Iya, iya. Menurut mereka ya, menurut di Jamaika itu begitu. Alkohol. Karena ada bagian mereka pergerakannya itu bahwa di lirik Bob Marley misalnya kayak Rat Race, ada lirik Rat Race Bob Marley itu don't walk with CIA apa segala macam, terus kapitalisme apa gitu, mereka selalu bicara soal itu. Dan tumbuhan itu adanya di sana, ada mereka tumbuh bebas seperti tumbuhan ini, dan mereka bisa menjadi diri sendiri ketika mengkonsumsi itu dan lebih berani untuk melakukan sesuatu. Apalagi Bob Marley sendiri kan Om Bro tahu tuh dia pergerakan seperti apa gitu. Bahkan lagu-lagunya Bob Marley itu terkenal dengan dia punya perjuangan tentang kemanusiaan. Ya. Alpha Blondy juga. Iya, banyak Lucky Dube dan banyak sekali penyanyi reggae yang ini. Terus Legalize It, Peter Tosh, bagaimana dia bicara di situ. Ketika itu di Indonesia orang beristigma itu bahwa tugas kita juga bilang bahwa kadang-kadang tidak harus menyamaratakan bahwa ganja itu identik dengan reggae. Toh banyak orang yang bukan genre reggae juga pakai ganja gitu loh. Jadi apakah menurut yang Kakak Konrad lihat selama ini bahwa penikmat musik reggae bahkan pelaku reggae di Indonesia itu apakah mereka juga tuh menggunakan ganja dalam bermusik atau bagaimana? Itu harus ke personal masing-masing sih gitu. Iya. Karena Saya sempat berpikir begini, Kakak. Kalau seandainya mereka stigma itu benar adanya, saya rasa BNN itu di mana ada musik reggae pasti mereka tunggu kapan momennya. Iya, kalau emang itu dia, karena ya, pasti itu. Tapi selama saya berteman dengan beberapa kawan saya yang menikmati musik reggae, santai, yang menikmati musik reggae, mereka belum ada satupun teman-teman saya yang tertangkap. Ya, Jadi itulah mengapa saya kebetulan ada kesempatan dengan Kakak Konrad untuk membongkar stigma ini bahwa tidak sebetulnya seperti itu. Artinya gini, kalau saya sih cara berpikir untuk melawan stigma itu tuh saya lakukan dengan pergerakan ya, dalam arti gini, saya mulai dari diri saya gitu. Saya tidak mau menyamakan bahwa saya harus bergerak seperti musisi reggae Indonesia yang lain, bilang begini atau kampanye apa segala macam, karena saya bukan pada kapasitas itu untuk meyakinkan ke mereka bahwa ganja itu seperti apa. Tapi yang saya bicarakan tadi soal di Jamaika itu mereka lihat sebagai obat, dan banyak negara yang sudah melakukan penelitian itu, dan beberapa negara di dunia juga sudah melegalkan itu. Berapa tempat di Amerika itu, beberapa negara bagian sudah melegalkan itu. Di Malaysia sudah mulai ada studi-studi itu. Bahkan di Indonesia juga sempat menjadi perdebatan. Iya, pernah ada tayang di salah satu TV itu dengan di sini itu LGN, Lingkar Ganja Nusantara. Mereka ini. Jadi intinya bahwa saya bergerak di reggae di sini, saya tidak mau mengidentikan bahwa saya adalah pemakai ganja atau saya identik dengan ganja, tapi intinya bahwa apa yang saya lakukan dengan musik saya, dengan pergerakan saya, entah itu dengan apa yang saya lakukan di Instagram, di sosial media, itu saya mengkampen bahwa saya tidak pernah harus bilang bahwa I'm a ganja smoker. Iya. Gitu. Marijuana gitu. Gitu. Jadi saya begitu aja bahwa toh ketika saya bisa berbuat baik, stigma itu akan hilang sendiri. Ketika pergerakan saya itu positif, stigma itu akan hilang sendiri. Karena orang selalu, kebiasaan kita tuh selalu berusaha untuk memberi stigma ke orang berdasarkan pengetahuan kita. Kalau kita lihat di Jamaika orang begini segala macam, ya kalau selama itu untuk hal yang positif, kenapa tidak gitu loh. Bahkan sebenarnya reggae dengan ganja ini dua hal yang terpisah. Karena ganja itu udah termasuk ke dalam Rastafarian yang tadi yang Kakak Kon ceritakan itu. Iya, jadi intinya bahwa reggae adalah budaya, sedangkan Rastafarian adalah aliran kepercayaan. Iya, aliran kepercayaan. Bahwa tidak semua orang Jamaika Rastafarian. Ya. Gitu, bahwa tidak semua orang Jamaika Rastafarian. Iya. Gitu, bahwa tidak semua orang Jamaika Rastafarian.
gitu. Salah satu kewajiban di Rastafarian mungkin dia harus berambut gimbal, gemboknya tidak dicukur, dia tidak makan daging, dan dia ini gitu. Dan saya Katolik, dan saya tidak harus, ibaratnya bahwa ketika ya ada, kalau tidak ya jangan dipaksa-paksa untuk cari gitu kan. Asik. Jadi kalau seandainya musisi reggae itu memang rambutnya harus gimbal ya bang? Tidak juga. Tidak Juga bahwa kenapa saya gimbal, saya jelaskan di sini kenapa saya gimbal. Pertama, rambut saya ini kan saya orang timur, rata-rata rambutnya keriting atau ikal ya, curly gitu. Ketika saya pakai dia jadi afro gitu, mungkin karakter saya atau muka saya itu tidak cocok ke sana. Tapi ketika saya pakai dreadlock, saya begitu mudah untuk menjadi identitas saya adalah dreadlock. Terus dari segi bangun pagi saya harus cisir apa segala macam, itu kan setengah mati. Jadi mendingan ya sudah begini saja. Dan saya mungkin terlihat lebih ganteng pakai. Orang timur bilang ganteng. Saya pasti lebih ganteng kalau pakai rambut gimbal. Jadi tidak harus juga bahwa ada banyak reggae bahwa. Jadi kesimpulan bahwa reggae is what we live. So live it positive. Soalnya dalam kehidupannya saya belum pernah temukan penyanyi reggae itu yang botak. Ada, Jimmy Cliff botak sekarang. Sean Paul. Kalau Tony Ki masih gimana? Udah potong-potong juga. Potong-potong juga. Terus Stephen juga pernah potong. Sekarang sudah tidak gimbal malah. Jadi intinya bahwa ketika kita mungkin orang-orang itu hanya melihat sebagai lifestyle bahwa harus gimbal dan apa segala macam. Tapi ketika kami sebagai pelaku reggae bahwa selama dread itu membuat lu lebih percaya diri atau lebih menjadi lebih positif, why not? Jadi lagu-lagu dalam lirik-lirik dalam lagu-lagu reggae ini dia menceritakan tentang pemberontakan, tentang kemanusiaan, tentang kehidupan sosial. Terus lebih banyak dominan ke arah sana daripada lagu-lagu cinta. Mungkin sama seperti yang Kakak Gun ceritakan tadi tentang perjuangan orang Jamaika ya Kakak ya. Sebenarnya ada subgenre di reggae, kalau kita bicara subgenre ada namanya lovers rock. Lovers rock itu ada, jadi kalau ada dancehall, dancehall itu cenderung dia lebih vulgar liriknya, hampir liriknya lebih lebih terbuka, tidak kiasan begitu, tapi lebih kalau maki ya maki itu. Nah itu di dancehall banyak itu. Sedangkan lovers rock itu dia memasukkan unsur cinta, kata kayak love segala macam, namanya juga love. Tapi musiknya juga lebih soft, lebih pop gitu. Kalau reggae roots itu Kakak? Roots itu akar, akar. Jadi klasik yang pakem-pakem awal ketika reggae itu di ini kayak progresif, lick bassnya, pola bassnya, bahwa ini drumnya. Jadi early reggae itu reggae awal-awal bahwa mereka punya pola pukulnya begini itu yang di ini. Jadi roots rock reggae, kalau Marlimnya ada roots rock reggae, beat terus ada unsur-unsur musik lain yang di ini. Sedangkan roots itu akar dari reggae sebenarnya. Awal reggae-nya gimana? Begitu. Kalau musisi reggae idolanya Kakak Konrad di tingkat dunia lah. Banyak semua. Bob Marley, Alpha Blondy, Jimmy Cliff, Vetertos, hampir semua. Ada beberapa penyanyi juga yang dia di dancehall kayak Segi, terus Ragamuffin-nya ada si Benny Man, terus Bounty Killer. Karena ya banyak sih. Di Indonesia juga banyak, saya mengidolakan orang kayak Ivan Westerman, Kailo juga, dalam arti bahwa Rastamangga. Ya, Rastamangga, terus bagaimana dia melihat reggae itu secara pribadinya gitu. Kayak Kailo melihat reggae seperti Kailo, Kak Ivan melihat ini, Tony Ki melihat ini, Ras Muhammad, banyak. Jadi saya selalu mengidolakan karena disitulah saya bisa belajar dari mereka bagaimana berkarya, bagaimana hidup, bagaimana berjuang. Sama seperti yang Kakak bilang tadi, jadilah reggae seperti apa yang kamu hidup gitu. Iya, gitu. Seperti kehidupan. Jadi harapannya Kakak Gun untuk bagaimana memecahkan stigma yang tadi itu seperti apa? Saya di Indonesia tuh karena selain dari karya musik, banyak lirik-lirik yang saya ciptakan tuh kopi. Itu hanya untuk host ini. Host luar biasa, sponsor. Jadi
sponsor kopi Manggarai. Di lirik banyak lirik saya itu memotivasi. Walaupun saya berangkat dari pengalaman sih, saya berkali-kali gagal gitu. Saya gagal berkali-kali, gagal untuk memulai sesuatu, gagal untuk ini. Tapi saya tidak pernah menyerah bahwa kalau hari ini gagal, santai saja, esok masih ada hari esok. Gitu. Ih, lagunya kakak deh. Terus ada di Instagram saya bikin namanya Sore-Sore Reggae. Ya. Itu biasanya program selama bulan puasa, bulan Ramadan. Tetapi Oh, saya juga salah satu followersnya kakak di Instagram. oh, terima kasih. Entah kakak mau fallback juga tidak apa-apa, yang penting saya menikmati karya kakak aja. Dan kakak juga bersedia masuk di channel saya, penting sekali sih. Karena itu ya bagian dari kolaborasi, dan di sini juga bagian dari pergerakan bagaimana kita mencoba menghilangkan stigma itu kepada mereka bahwa di reggae juga saya bisa menyekolahkan anak, dengan reggae saya bisa menyekolahkan anak saya. Terus saya bisa jadi lebih artinya setiap hari saya bisa menjadi lebih bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan begitu. Terus di Sore-Sore Reggae itu saya coba berdiskusi atau talk show dengan teman-teman lain sesama pelaku reggae, Oh ya, sehingga Ari Janu. ya Ari Janu, Yanto Marapu, Ras Muhammad juga, terus banyak Steven, Denny Frost. Jadi di situ obrolan kita tuh mengarah kepada bagaimana dia berkarya, bagaimana dia bertanggung jawab dengan karyanya dia, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana dia mempromosikan karyanya. Jadi supaya orang juga lihat bahwa ternyata obrolan anak-anak reggae ini yang selama ini mereka lihat mungkin urakan segala macam, itu bisa berbicara sesuatu yang sifatnya positif gitu. Jadi untuk teman-teman kalau mau tahu tentang bagaimana reggae, silakan follow Instagram kakak Konrad. Nanti saya ambil linknya. Siap. Saya sertakan Terima di kasih deskripsi, banyak. biar banyak teman-teman yang menyaksikan acara Sore-Sore Reggae. Amin. Ya. Mungkin di situ juga ada penjelasan tentang bagaimana caranya untuk mematahkan stigma tentang bagaimana reggae di Indonesia. Iya. Saya rasa mungkin sampai di sini saja perbincangan kita. Soalnya Berat. saya mau menceritakan, mau menggali banyak tentang kakak Konrad dalam perjalanan dunia musiknya. Saya rasa teman-teman bisa menikmatinya langsung di channel YouTube-nya kakak Ilo. Ilo Jer, ya. Ilo Jer. Karena kalau seandainya saat tanya hal yang sama, pasti jawabannya juga yang sama. Oke. Siap. Nah, harapan saya juga semoga kakak Konrad tetap sehat, tetap berkarya di musik, Amin, tetap amin. menjadi inspirasi bagi anak-anak muda khususnya Indonesia Timur. Oke. Lebih dalamnya lagi Flores. Terus jangan lupa nanti tonton juga ada talk show terbaru nanti. Ya. Namanya Kumpul Kopi. Oh, ya, Kumpul Kopi. Itu Ko itu kumpul kopi. Ko itu karya original. P-nya dalam kurung ada bisa jadi pemusik, pelukis, penyanyi, penari, pengacara, apa segala penyair bisa. Atau pemilik konten kreator. Oke, itulah. Ya guys, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Channel ini. ini. Kakak Konrad, Oke. kakak Inajer juga yang punya kamera. Dan juga Christian Ileng. Iya, kakak Christian Ileng, kameramen yang kepalanya tadi sempat nongol di kamera. Siap. Oke. Sudah ya? Sudah ya?